Nah, lalu bagaimana terus kemudian yang pengen aku sampaikan? Jadi teman-teman sekalian, perlu aku jelasin dulu, yang paling penting dalam video ini adalah tidak ada satupun orang yang layak mati dengan cara yang tidak hak. Jadi di dalam Islam, pandangan Islam sudah jelas sekali bahwasanya darah manusia itu sama sakralnya dengan kehormatan manusia dan sama sakralnya dengan harta manusia. Jadi tidak boleh kita mengambil harta, mengambil kehormatan atau mengambil nyawa orang dengan tidak hak atau tanpa alasan yang benar. Kalaupun Islam itu mempunyai sebuah hukum yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa, misalnya dalam kasus-kasus tertentu Islam bisa aja memberikan hukuman yang menghilangkan nyawa. Tapi ini bukan sembarangan atau bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya main hakim sendiri. Tapi dia harus dilakukan oleh pengadilan, harus dilakukan oleh yang punya kewenangan, yaitu adalah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ini adalah video yang aku buat untuk berbagi pandangan tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Terus terang memang akhir-akhir ini semua perhatian kita itu kayaknya tertuju fokus pada apa yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah semacam kayak gelombang aksi orang-orang yang protes atas ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang terjadi di Indonesia. Dan apa yang kita lewatkan dari dunia, yang kita lewatkan adalah ekskalasi genosida yang terjadi di Gaza. Karena kita tahu bahwasanya semenjak awal September ini Israel itu mendapatkan sebuah tekanan daripada lembaga-lembaga dunia termasuk United Nations untuk mendapatkan sanksi daripada apa yang dia lakukan berupa kejahatan kemanusiaan. Dan sebelum itu terus kemudian due date-nya sampai, maka Israel nggak punya pilihan karena mereka juga kayak nanggung gitu, karena mereka nggak mau terlihat kalah, padahal memang sudah kalah secara opini dan juga secara perang. Mereka meningkatkan eskalasi pembunuhan, kebiadaban, kebengisan itu kemudian ditingkatkan untuk meratakan Gaza. Dan itu benar-benar parah beberapa hari terakhir ini semenjak awal September. Itu yang kita lewatkan. Yang kedua yang kita lewatkan adalah sebuah gerakan daripada negeri-negeri di Eropa yang mereka membentuk sebuah namanya Sumut Flotilla. Jadi kapal-kapal diberangkatkan untuk menembus blokade Gaza, dan itu sekitar kalau nggak salah ya sekitar 44 atau 49 negara dengan ratusan kapal untuk pergi ke Gaza melalui jalur laut, karena kita tahu jalur darat itu hanya bisa dari Mesir dan itu pun nggak works. Nah, ini adalah yang kita lewatkan juga. Dan ada juga banyak sekali aktivis-aktivis dari Indonesia yang bergabung dalam Sumut Nusantara, bagian daripada Sumut Flotilla ini untuk menembus blokade Gaza. Dan pagi ini juga ada beberapa yang mungkin kita lewatkan, yaitu adalah penembakan terhadap Charlie Kirk. Jadi kalau teman-teman mau tahu Charlie Kirk ini siapa, ini adalah seorang anak muda. Dia ini menjadi andalan Trump untuk kampanye terhadap generasi muda. Jadi dia kayak semacam kayak pengumpul daripada voters anak-anak muda, karena memang dia debaters yang sangat luar biasa. Pintar banget. Dia debaters dalam segala macam dalam segala macam segmen, termasuk tentang LGBT, feminisme, dan yang terakhir-terakhir ini dia terkenal banget karena dia juga mengungkapkan pandangannya yang nggak tedeng aling-aling soal Palestina. Dan seperti yang teman-teman tahu, ya, dia sangat-sangat pro-Israel dan sangat-sangat anti-Palestina. Bahkan tidak jarang kalau teman-teman ngeliatin video-video debatnya itu, dia benar-benar mengatakan ya nggak ada yang terjadi di Palestina, nggak ada tuh orang-orang lapar dan mati, nggak ada anak-anak kecil ditembak mati, itu nggak ada. Jadi dia benar-benar kayak Trump garis keras, fansnya Trump, dan pandangan-pandangannya itu benar-benar membuat kesel. Nah, tadi pagi ada kabar dia ditembak, kena di leher, mati gitu ya. Nah, lalu bagaimana terus kemudian yang pengen aku sampaikan? Jadi teman-teman sekalian, perlu aku jelasin dulu, yang paling penting dalam video ini adalah tidak ada satupun orang yang layak mati dengan cara yang tidak hak. Jadi di dalam Islam, pandangan Islam sudah jelas sekali bahwasanya darah manusia itu sama sakralnya dengan
kehormatan manusia dan sama sakralnya dengan harta manusia. Jadi tidak boleh kita mengambil harta, mengambil kehormatan atau mengambil nyawa orang dengan tidak hak atau tanpa alasan yang benar. Kalaupun Islam itu mempunyai sebuah hukum yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa, misalnya dalam kasus-kasus tertentu, Islam bisa aja memberikan hukuman yang menghilangkan nyawa. Tapi ini bukan sembarangan atau bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya main hakim sendiri. Tapi dia harus dilakukan oleh pengadilan, harus dilakukan oleh yang punya kewenangan, yaitu adalah negara. Maka yang pertama dari sudut pandang Islam, Islam tidak melihat bahwasanya boleh untuk melakukan public execution atau eksekusi publik, eksekusi di keadaan umum. Dan kita tahu bahwasanya ini yang terjadi pada saat Charlie Kirk ini ditembak. Jadi dia ditembak ketika sedang melakukan debat seperti biasanya, dan luar biasanya ini ditembaknya dari jarak 180 meter. Jadi ini penembak jitu. Dan yang kita dapat juga kabarnya, yang ditangkap itu adalah seorang laki-laki, kelihatan lanjut usia, mungkin ya udah pasti di atas 60 kayaknya, dan dia kayaknya salah satu penembak jitu, dan mungkin senjata yang dipakai adalah ya cuma senjata berburu katanya, tapi dari 180 meter, jitu banget. Dan katanya infonya itu adalah mantan tentara Amerika, dan infonya terdaftar di Partai Demokrat di Utah, tempat kejadiannya itu. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa kita lihat, lucunya adalah Charlie Kirk ini di dalam hidupnya dia bilang dia siap mati untuk membela kebebasan orang untuk bisa punya senjata. Jadi kebebasan orang untuk punya pegang senjata sebagai bagian daripada Second Amendment yang ada di Amerika. Artinya ya dia bilang dia siap mati, dan akhirnya mungkin itu yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, itu kan poin pertama. Lalu seperti apa pandanganku secara pribadi melihat ini semua? Jadi gini teman-teman sekalian ya. Orang sering bertanya tentang motif. Apa motif orang yang bunuh ini? Ini sekarang belum jelas, dan aku belum tahu, dan belum ada semacam kayak keterangan resmi tentang motifnya itu seperti apa. Tapi gini teman-teman sekalian, motifnya mungkin belum kita tahu, dan apa yang membuat ini terjadi juga masih kabur. Tapi yang jelas yang terjadi adalah sudah ada video yang beredar, tentara Israel itu ngebom Gaza, lalu kemudian ngerekam dirinya sendiri dan mengatakan ini untuk Kirk yang mati. Artinya mereka benar-benar yakin bahwa Kirk ini dibunuh karena pro kepada Israel. Dan gak hanya itu, Netanyahu langsung buat tweet untuk berbelasungkawa dan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Kirk adalah bagian daripada yaitu menyatakan kebenaran versi dia. Dan kayak seolah-olah kayak gini lah, Netanyahu seolah-olah merasa dia kehilangan satu orang yang belain Israel. Ini seperti itu sih. Dan dia senang sama Kirk ini karena Kirk selama ini nyapuin Israel lah, nyapuin kebengisan dan kebiadabannya Israel. Jadi artinya kita belum tahu motifnya, tapi sudah ada pihak-pihak yang yakin banget bahwasanya ini berkaitan dengan kepentingan Israel. Oke, kalau gitu kita bahas ya. Kita bahas secara opini ya. Tadi kita udah bahas secara hukum seperti apa, bahwasanya kita tidak akan pernah setuju dengan orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa cara yang benar atau tanpa cara yang hak. Kalau di Indonesia ya mungkin kayak kemarin yang kita sudah sampaikan lah, beberapa unpopular opinion, termasuk bahwasanya tidak serta-merta kalau kamu tuh disakiti atau kamu dizolimi, lantas kamu boleh untuk menzolimi orang, atau kamu boleh berbuat hal yang sama dalam kasus penjarahan misalnya. Itu hampir sama. Tapi coba kita lihat gini ya. Teman-teman sekalian, teman-teman harus tahu bahwasanya kita semua disturbing ketika melihat video itu, ditembak di leher, darah ngucur, meninggal di tempat. Tapi teman-teman tahu, nyawa yang sama itu ada pada orang-orang di Gaza, dan kita lihat itu juga. Dan itu lebih parah. Teman-teman tahu stresnya, aku secara pribadi, ketika ngeliatin video setiap hari, ada orang-orang mati di depan mata kita. Teman-teman tahu bagaimana stresnya seluruh orang-orang di dunia ketika ngedengerin Hind itu, terus kemudian ditelepon, lalu kemudian dia benar-benar takut, dan akhirnya dia mati dengan banyak sekali peluru di mobil itu. Teman-teman ngelihat ketika rumah-rumah diratain, teman-teman tahu ketika ada orang kebakar, teman-teman tahu ketika ada anak-anak ketimpa di bawah beton-beton bangunan. Dan di akhir-akhir ini teman-teman ngelihat sendiri, ada orang-orang yang ngeliput, lalu kemudian ditembak pakai rudal, dagingnya berhamburan, darah di mana-mana. Itu kita lihat tiap hari.
Artinya, dari segi opini aku pengen kasih tahu, sekarang orang-orang yang abai terhadap peristiwa atau kejadian-kejadian di Gaza, mereka merasakan a glimpse of it. Mereka merasakan sedikit rasa daripada apa yang dirasain oleh orang-orang yang selama ini ngeliat bahwasanya di Gaza itu yang mati manusia juga. Yang mati adalah orang juga, bukan sekedar angka. Orang yang mati, yang dibunuh tuh orang. Yang punya keluarga, anak-anak, perempuan. Mereka kelaparan sampai tinggal tulang lalu kemudian mati. Dan itu dijadiin sebagai olok-olokan di barat. Itu dijadiin sebagai kayak, halu lu. Termasuk Kirk ngomong begitu. Termasuk dia ngomong begitu tuh, itu halu. Nggak ada yang namanya kelaparan di Gaza. Nggak ada yang namanya pembunuhan di Gaza. Semua itu karena nyari, ya kita udah tau lah, mas-mas gitu kan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang pertama harus aku kasih tahu. Aku sekali lagi, aku nggak pernah bilang itu benar. Tapi setidaknya orang-orang sekarang jadi ngerti. A glimpse of the horror that we felt the last 2 years. Ini adalah yang pertama harus kita kasih tahu. Dan kenapa kita harus bahas ini? Karena mereka duluan merasa bahwa ini berkaitan banget nih dengan Israel nih. Oke, kalau gitu kita lanjutin. Teman-teman tahu bahwasanya pembunuhan itu tidak terjadi begitu aja. Pembunuhan tuh nggak terjadi cuma karena pembunuhan itu aja, enggak. Jadi gini ya, kita belum tahu motifnya, tapi kalau benar yang nembak ini adalah seorang kakek-kakek yang dia mungkin melihat ketidakadilan di dunia ini, pasti ada message yang pengen dia sampaikan kan? Motif itu kan adalah message yang mau dia sampaikan kan? Mungkin apa motif yang pengen dia sampaikan? Bahwasanya kalau ada orang sewenang-wenang, kalian juga bisa diperlakukan sewenang-wenang. Karena ingat, tidak semua orang tuh agamanya Islam, dan tidak semua orang menjadikan Islam itu sebagai standar. Artinya kalau seorang Muslim, Anda menzolimi seorang Muslim, mungkin seorang Muslim tidak akan berlaku hal yang sama seperti Anda karena dia masih punya ethics. Tapi kalau ada orang yang bukan Muslim, dia bisa melakukan public execution itu dan memberikan sebuah message mungkin bahwasanya apa yang Anda lakukan di Gaza itu adalah sesuatu yang lebih parah dibandingkan yang dilakukan oleh dia. Message-nya mungkin adalah kalau Anda melakukan kesewenang-wenangan, Anda juga bisa mendapatkan kesewenang-wenangan juga. Itu mungkin yang pengen dia sampaikan. Kita nggak tahu. Tapi kita berbicara lagi tentang motif, teman-teman sekalian. Kenapa Charlie Kirk? Kenapa nggak langsung misalnya orang yang nembak nggak langsung pergi ke Gaza aja? Ya walau bisa, mungkin dia punya keterbatasan. Tapi teman-teman sekalian, coba kita mikir begini deh. Dalam satu teori, judulnya 10 Stages of Genocide, 10 fase genosida yang dibuat oleh Stanton, dia menerangkan tentang 10 hal, 10 langkah sehingga genosida itu bisa terjadi. Dan teman-teman tebak, di antara 10 langkah ini, 8 langkahnya itu bukan bersifat fisik. Di antara 10 ini, hanya 2 langkah yang bersifat fisik, yaitu persekusi dan eksterminasi. Jadi pengusiran, propaganda jelek, lalu kemudian ya pengusiran, benar-benar pengusiran. Jadi orang tuh diusir, orang diambil rumahnya, orang digusur rumahnya, dan pembunuhan itu sendiri. Itu cuma 2 langkah. Di antara 10 langkah, ada denial setelah mereka bunuh. Dan kita lihat sekarang nih, kami nggak bunuh siapa-siapa, iya kami salah, dan segala macam. Denial, dari 1 sampai 7, itu semua bersifat non-fisik. Termasuk apa? Dehumanisasi. Termasuk klasifikasi, termasuk terus kemudian propaganda yang lain dan segala macamnya. Itu semua adalah langkah-langkah yang menuju kepada persekusi dan eksterminasi tadi. Dan teman-teman tebak, wajar banget kalau orang-orang yang mempelajari teori tentang genosida kemudian bilang bahwasanya killing is the easiest part. Bahwasanya membunuh itu, atau ngabisin orang itu, atau ngancurin orang itu, ngebakar orang itu, nembak kepala anak-anak itu adalah the easiest part. Adalah hal yang paling mudah setelah Anda punya framework itu, setelah Anda punya pembenaran yang bersifat non-fisik. Pembenaran ini dapatnya dari mana? Opini. Pembenaran ini dapatnya dari mana? Dari kata-kata narasi. Dan orang-orang seperti Charlie Kirk inilah yang bertanggung jawab terhadap narasi-narasi yang dibuat oleh Zionis, bahwasanya mereka tidak melakukan perbuatan yang salah. Bahwasanya orang Gaza tuh layak mati. Bahwasanya orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang teroris, ekstremis, dan mengambil alih. Dan dia ngomong itu kan ya, Charlie Kirk seorang Islamofobia. Dia bilang bahwasanya orang-orang Muslim tuh di mana-mana cari masalah.
Orang Muslim tuh tidak cocok dengan peradaban Barat. Orang-orang Muslim tuh ekstrim dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dia coba untuk buat. Dan narasi ini ketika masuk ke kepala orang, maka orang ketika ngelihat apa yang terjadi di Gaza, maka mereka mengatakan wajar karena killing is the easiest part. Maka orang-orang kayak dia bertanggung jawab banget. Artinya apa? Mungkin itu yang pengen disampaikan message-nya. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, bagi kita secara pribadi, apa yang terjadi di Gaza itu nggak ada sebanding dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Iya, kita nggak setuju, tapi kita juga harus mengambil sebuah pelajaran. Apa pelajaran pentingnya? Bahwasanya kesewenang-wenangan selalu akan memancing orang-orang untuk melakukan kekerasan. Untung kita Islam. Ketika kita Islam, kita tahu bahwasanya kita di Indonesia, kita tidak boleh. Andaikan ada saudara-saudara kita di Gaza dibunuh oleh Israel, misalnya, kita nggak boleh nyari di sini orang-orang Israel, lalu kita bunuh balik. Kita nggak diajarin begitu. Kecuali kalau memang orang-orang yang ada di Gaza mereka melakukan perlawanan, lalu kemudian mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk melindungi harta, nyawa mereka, dan kehormatan mereka. Itu sudah diizinkan oleh Allah. Tapi Islam punya aturan. Tapi kalau teman-teman tahu, kebetulan ketemu mungkin bukan dengan orang yang ngerti aturan itu. Dan mungkin juga dia terlalu pusing, dia terlalu stres, dia terlalu putus asa. Kayak yang kita rasain 2 tahun 700 hari kita melihat semua ini, kita menyaksikan, dipaksa menyaksikan semua ini, kesewenang-wenangan. Baru-baru ini kayak Israel ngantemin nyerang 5 negara dalam waktu 24 jam dan gak ada yang berani untuk balas sama sekali, gak ada yang berani untuk ngasih tahu ini, gak ada yang berani nampol nih bocah gitu maksudnya. Orang-orang putus asa kali, dan mereka udah gak mikir lagi. Dan ketika orang gak mikir, mungkin ini yang terjadi. Pertanyaannya, peradaban kayak gini yang kita pengen. Maka teman-teman harus tahu, sebagaimana genosida itu dimulai dari pikiran. Genosida itu dimulai dari narasi. Genosida itu dimulai daripada kata-kata. Genosida itu dimulai daripada labelisasi. Sedangkan killing is the easiest part, maka pembebasan Baitul Maqdis, pembangunan peradaban manusia, bahwasanya memperbaiki manusia itu juga dimulai dari akal. Dimulai daripada labeling, dimulai daripada kata-kata yang baik, dimulai daripada narasi yang benar. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Dan aku nggak tahu aku buat video ini untuk memberikan nasihat apa. Setidaknya aku cuma nyampein apa yang aku pikirin, supaya kita juga sama-sama punya satu beban yang sama, yaitu adalah bahwa ini bukan urusan fisik aja, ini urusan narasi. Dan kita bukan hanya berjuang fisik, tapi kita lebih beban untuk berjuang di bidang narasi, di bidang liberation of mind. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.